Oke, kalau kemarin kita sudah mengoptimasi bagaimana membuat kuis atau soal evaluasi di kuisis. Nah, sekarang kita akan mengoptimasi kuisis bagaimana cara membuat presentasi interaktif, ya, presentasi interaktif. Di sini juga perlu kalian ketahui karena presentasi itu ada yang tidak interaktif, ya. Di sini sengaja dipasang presentasi yang interaktif. Nah, presentasi interaktif ini nanti akan menggantikan ada timbal balik antara media kuisis yang kalian buat dengan siswanya, para siswanya, di mana interaktifnya nanti di sini presentasi yang kita buat dia akan menggantikan gurunya ya sebagai penyampai informasi benar atau salah informasi yang akan disajikan nantinya. Jadi ada hubungan nanti timbal balik antara media dengan para peserta didiknya, ya. Jadi guru itu tergantikan tugas sebagai pengajarnya, ya, tugas sebagai penyampai informasinya. Jadi nanti akan ada timbal baliknya antara guru dengan siswa. Karena ada juga presentasi yang tidak interaktif, yang hanya penyajian informasinya, transfer informasinya itu hanya dalam satu arah. Satu arah artinya dari guru ke siswanya. Tidak ada timbal balik antara siswa ke guru. Nah, untuk mengoptimasi itu di Quizzes, kita coba untuk langkah pertama, mengklik presentasi interaktif. Oke, ini setelah kita muncul presentasi interaktif akan ada jendela baru pop-up yang muncul di mana akan ada dua tampilan pilihan, import slide dari Google Drive dan tambahkan slide baru. Ya, ini fungsinya untuk yang pertama import slide dari Google Drive ini sudah ada template, sudah ada PPT ya, sudah ada slide presentasi yang dibuat sebelumnya. Nah, tinggal kita mencari di mana kita menyimpan di dalam laptop kita, di dalam drive kita. Nanti tinggal di drag ya, tinggal cari di mana letaknya di dalam drive dan kita akan impor. Nah, di sini saya coba akan ulangi, saya akan klik impor dari Google Drive, kemudian ini akan ada dua tampilan, jendela baru yang muncul akan ada dua tampilan, impor dari Google Drive dan unggah file PDF. Ya, ini kalau saya klik impor dari Google Drive, maka akan diarahkan masuk ke Google Drive dari akun Gmail kita. Ya, nah, ini sudah proses memasuk ke dalam Quizzes. Ya, perlu konfirmasi untuk mengakses Google Drive. Nah, sementara coba bisa dicentang, kemudian continue. Nah, ini sudah mengarah ke beberapa menampilkan ya beberapa slide yang sudah ada di Google Drive-nya saya ya, yang ada di Google Drive-nya saya. Nah, rata-rata di sini Google Drive presentasi yang muncul ini dalam bentuk PDF ya. Ini hanya sekedar menampilkan oh seperti inilah ketika kita mengklik ya, mengklik ingin menarik file dari Google Drive untuk masuk ke Quizzes ya seperti itu. Nah, untuk kali ini saya cancel. Nah, kemudian pilihan yang kedua adalah unggah file PDF ya. Kalau unggah file PDF itu akan masuk di drive komputer kita ya, masuk di drive laptop kita. Entahkah itu di drive C, D, E, dan F. Nah, di sini tinggal kita pilih yang mana yang mau kita gunakan. Misalnya saya mau memasukkan file mana ya? Ini saja. Oh, sayangnya
sayangnya sudah di PDF-kan semua. Ya, misalnya saya mau masukkan yang pembelajaran mikro, ya, pembelajaran mikro di sini saya coba masukkan materi kedua. Nah, ini dalam bentuk PDF ya. Nah, ini PDF saya masukkan ini dari satu dan ini sementara mengunggah ya slide per slide. Jadi ada 42 slide ya yang diproses di Quizzes ini langsung ditampilkan. Oke. Oke, sementara eh, kecepatan untuk mengupload file kita itu tergantung dari kecepatan kuota dan juga banyaknya materi, banyaknya slide yang kalian import nanti. Nah, ini saya import, maka ini akan muncul lagi, ya, akan muncul jendela baru, slide yang dapat diedit dan slide yang tidak dapat diedit. Nah, kita gunakan saja slide yang dapat diedit. Nah, sementara berproses ya, saya bilang tadi kecepatan untuk bisa menyelesaikan proses import ini adalah pertama tergantung dari kecepatan internetnya ya, karena kita mengakses Quizzes ini dengan menggunakan akses jaringan ya, jaringan internet. Dan yang kedua adalah tergantung banyaknya materi, banyaknya slide yang akan diupload ke dalam Quizzes. Nah, ini sudah tampil beberapa materi yang kita sudah import dari slide yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, kita buat sebelumnya. Ini sudah bisa, sudah masuk di Quizzes. Ya, nah nanti kalau sudah masuk semua materinya, ya sudah masuk slide-nya semua ya tinggal kita sesuaikan di Quizzes apakah masih akan ada perbaikan, perubahan yang akan kita lakukan ya ini atau kalau sudah dirasa cukup yakin tidak ada lagi yang ingin ditambahkan ya kita save saja ya, kita save saja, simpan untuk kita gunakan di pembelajaran yang akan kita bawakan ya. Anda perlu menambahkan beberapa bagian yang hilang, beberapa pertanyaan kehilangan informasi penting. Oke, kita kembali. Kita tambahkan dulu satu slide terakhir. Kita tambahkan satu slide untuk pertanyaan pilihan ganda. Misal di sini dan ajar. Oke, saya coba simpan. Di sini, ini ya kembali ketika kita ingin menyimpan baik itu jenis pertanyaan soal kuis maupun dengan membuat materi ya slide presentasi interaktif itu selalu meminta untuk menyimpan ya, memberikan nama file yang akan kita simpan. Kalau saya di sini tulis adalah pembelajaran mikro. Ini fisika, saya pilih perguruan tinggi, kemudian saya ubah ke Indonesia, publik, kemudian saya oke ini saja, default, lanjutkan.
Nah, ini sudah berproses dan sudah disimpan ya ke dalam perpustakaan atau drive kuisis yang kita miliki di akun yang kita miliki. Ini sudah masuk ya. Nah, itu cara pertama ya. Nah, kemudian saya akan membuat presentasi interaktif lagi dengan cara yang kedua. Caranya sama ya. Tadi masuk dibuat, kemudian pilih presentasi interaktif, kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan tambahkan slide baru. Nah, yang slide baru ini yang akan kita fokuskan, ya, yang akan kita fokuskan dalam pembelajaran kali ini dengan menggunakan quizzes. Nah, kalau kita mengklik tambahkan slide baru, ya, ini maksudnya kita akan membuat slide presentasi di quizzes, ya. Jadi perbedaannya tadi kalau yang ini ya import slide dari Google Drive itu sudah ada sebelumnya slide presentasi yang kita buat. Kalau import dari Google Drive ya itu berarti diakses secara penyimpangan slide presentasinya itu secara online ya, secara daring. Sedangkan unggah file PDF itu akses soalnya akses slide presentasinya, presentasi interaktifnya itu sudah ada sebelumnya, tetapi penyimpangannya di dalam laptop kita ya, diakses secara luring ya, sudah ada tersave. Jadi di situ letak perbedaannya antara impor dari Google Drive dan impor dari file PDF. Nah, kemudian perbedaan untuk bagian ini ya, kalau ini di Google Drive, kalau ini tambahkan slide baru, kita yang akan membuat di akun quizisnya. Ya, kita yang akan membuat di akun quizisnya, kita klik tambahkan slide baru, maka akan muncul di sisi di sebelah kiri saya, itu akan tampil template-template dari quizzes ya, slide presentasi yang ada di quizzes. Nah, ini yang akan kita optimasi. Ya, tidak berjauh beda tampilannya dengan yang ada di PowerPoint. Ini tampilannya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan PowerPoint. Ya, ketika saya coba memilih ya, di sini ada 6. Kita coba pilih satu-satu. Nah, ini slide kosong. Nah, slide kosong di sini setelah kita milih slide kosong maka akan muncul lagi pilihan beberapa teks yang akan kita gunakan. Misalnya saya gunakan tambahkan judul, ya tambahkan judul di sini misalnya mekanika, ya misalnya mekanika. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di bagian teks, ya di sini bagian teks ada beberapa yang kalian bisa gunakan, optimasikan menggunakan fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ini, paling sebelah kiri. Nah, di sini bisa misalnya tambahkan teks isi. Nah, misalnya di sini adalah pendidikan fisika, prodi pendidikan fisika, atau mata pelajaran ya. Kalau mekanika tidak ada mata pelajaran, di sini saja berarti prodi pendidikan fisika. Nah, kemudian kalau masih ada teks yang ingin ditambahkan di dalam slide-nya, bisa memilih teks lagi, ya. Kemudian poin, ya poin per poin. Apa sih misalnya materi pertama? Materi pertama adalah konsep mekanika, ya. Konsep mekanika. Kemudian formulasi mekanika, kemudian contoh penerapan mekanika, kemudian di bagian ini bisa di enter dan menambah misalnya evaluasi mekanika. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh saja, nanti lebih detailnya bisa kalian coba try di akun quizisnya masing-masing. Itu untuk teks ya. Ini bisa kalian gunakan lagi mau menggunakan bullet and number, mau yang menggunakan
nomor maupun yang menggunakan bullet ya, simbol. Nah, ini silahkan dipilih salah satunya saja, disesuaikan dengan item kalian yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini ada bisa kalian gandakan, duplikatkan ya untuk menduplikat. Kemudian di sini ada lagi kalau kalian ingin mengunci ya dan tidak bisa diedit-edit lagi, ini sudah saya kunci jadi tidak bisa berpindah dan tidak bisa diedit tulisannya. Ini dibuka sehingga ini bisa ya. Kemudian kalau mau dihapus ya silahkan klik saja tombol atau simbol hapus ini. Nah, sudah terhapus. Oke, banyak ya yang bisa kalian di sini, bisa dengan buka editor matematika. Nah, ini yang banyak di bagian formulasi di mata pelajaran matematika maupun fisika, biologi juga ada, rumus senyawa kimia juga ada ya. Nah, kalau mau ada yang menggunakan formulasi atau editor persamaan ya silahkan kalian coba ini. Misalnya saya mau menggunakan ini ya, dua pangkat dua misalnya ya. Nah, ini dasar. Ini ada lagi dengan simbol-simbol yang ada di fisika kalian sesuaikan. Ada simbol alfa ya, ada beta ya dan seterusnya, ada pi ya, ada apalagi percepatan, ada kecepatan ya, ada percepatan ya, ada kecepatan, ada mana percepatan ya, ini banyak kok di sini simbol-simbol yang lain. Nah, ini ada advance ya, nah, ini yang lebih komplit lagi. Nah, kalian bisa menggunakan editor persamaan ini dalam membuat slide interaktif, slide presentasi interaktif. Saya close saja ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada media ya, ada media. Saya tambahkan dulu, saya ingin membuat slide baru. Masih slide yang kosong ya, masih slide yang kosong. Saya di bagian media, di bagian kiri ini. Nah, di sini ada, kalian bisa gunakan tambahkan gambar, tambahkan video, dan tambahkan audio. Ya, saya coba untuk tambahkan gambar dulu. Nah, di sini sudah bisa kalian gunakan kotak pencarian ya untuk mencari gambar yang sesuai dengan materi kalian. Ini adalah mekanika. Misalnya mekanika saya mau menggunakan gambar ini. Nah, tinggal klik masukkan maka akan masuk terinput langsung ke slide interaktifnya ya. Nah, nanti dirasa di bagian ini ada yang kurang, silahkan edit ya. Ini ada tadi ini sudah, ini potong. Kalau memang dirasa agak kurang presisi posisi atau size ukurannya kurang ideal, maka nanti sesuaikan saja dengan menggunakan fitur crop. Nah, maka akan kok belum terpotong ya. Kita coba gunakan yang replace image. Kita bagian potong. Nah, di sini bisa diedit. Nah, crop and save. Ya, maka ini terproses dan akan masuk ya, akan teredit. Kok belum teredit? Ini sudah ya, ini sudah terpotong di sini. Hanya mungkin mau dikasih size ukurannya yang disesuaikan ya dengan besar slide-nya. Tadi sedikit lonjong, nanti ini disesuaikan saja. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisa nanti tinggal ditambahkan deh, tambahkan teks di sini, tambahkan judul, tarik, saya Ctrl Z dulu. Oh, enggak. Baik, ini kita kunci ya. Setelah ini gambar kita sesuaikan, kemudian tarik dulu sedikit. Nah, kemudian kita kunci supaya tidak bergerak. Nah, kemudian ini masukkan di sini judulnya apa? Misalnya mekanika, ya. Nah, mekanika. Nah, kemudian tadi teks
tambahkan lagi prodi pendidikan fisika. Di pendidikan fisika. Kemudian tambahkan lagi, misalnya materinya apa. Ya tadi ya, materinya. Nah, ini disesuaikan seperti itu. Ya, saya ambil saja ini. Saya copy C ini, masuk ke sini. Paste. Nah, seperti itu. Mudah. Nah, kemudian saya mencoba kembali tambahkan slide, saya percepat slide kosong, kemudian di sini media, dan di sini ada tambahkan video, ya, tambahkan video yang sudah akunnya sudah berubah menjadi akun Pro, ya. Ini akun super, ya, ini bisa kita gunakan tambahkan video. Nah, tambahkan video, sisipkan, dan akan ada muncul jendela baru, akan muncul pop-up di mana itu akan memperlihatkan kepada kita ya mencari video dari YouTube ya, link YouTube, dan ada dari Google Drive, dan juga ada dari unggah ya, kita mau mengunggah file atau video yang ada di laptop kita. Kalau yang ini di Google Drive, yang dimana pengaksesannya itu berarti masih di cloud ya, masih di awan. Nah, kalau yang ini unggah ke Google Drive, ini berarti masih tersimpan di dalam drive laptop kita, masih tersimpan di drive komputer kita. Nah, itu masih di hard disk kita masing-masing ya, di hard disk laptopnya masing-masing. Kali ini kalian bisa coba ketiga cara ini, saya percepat saja. Kalian bisa mencoba ketiganya. Untuk kali ini saya mencoba yang ada di YouTube saja, misalnya mekanika. Misalnya mekanika. Saya klik di kotak pencaharian, maka akan muncul beberapa pilihan opsi yang terlalu banyak. YouTube membatasi seberapa sering Anda dapat mencari video. Ini ya karena saya tadi sudah mencoba beberapa kali ya. Coba saya ganti dengan menggunakan tips mahasiswa. Enggak. Oh, ternyata krisisnya butuh ya. Harap menunggu ya. Kita disuruh menunggu dari YouTube. Nah, ini kita kembalikan saja. Nah, misalnya saya unggah dari coba dari Google Drive, ada nggak file video di Google Drive saya? Kalau ada, kita gunakan. Nah, misalnya saya menggunakan ini ya. Ini adalah hukum Newton. Tidak apa-apa, saya gunakan ini, hukum Newton. Wow, ternyata filenya besar ya. Jadi kalau ada file yang dari Google Drive kalian yang kapasitasnya di atas 100 mega, itu tidak bisa. Ya, jadi yang bisa itu hanya di bawah dari 100 mega. Misalnya saya gunakan yang ini aja. Nah, ini bisa. Ini contoh saja ya untuk bagaimana menarik video, memasukkan video di slide interaktif ya, membuat slide interaktif. Nah, ini tambahkan video. Ini sudah masuk, nanti disesuaikan saja ya di mana mau ditaruh, disimpan, diposisikan sesuai dengan imajinasi kalian, kreatif kalian. Misalnya di sini saja, kemudian tambahkan nanti kalau tidak mau repot-repot, ini bisa di copy saja, Ctrl C, kemudian bawa ke sini, paste, Ctrl C, kemudian saya paste di sini. Sini paste, nanti sesuaikan. Nah, nanti sesuaikan. Nah, ini saya kunci supaya tidak berpindah-pindah. Nah, oke.
Nah, ini ya untuk menambahkan slide video. Kemudian saya tambahkan kembali untuk slide berikutnya masih dengan slide kosong di media untuk audio ya. Untuk audio ini kalian silahkan coba sendiri saja ya. Caranya sama mau dengan cara merekam atau melakukan upload MP3. Ya, ini bisa kalian coba explore lebih jauh bagaimana memasukkan audio ke dalam slide presentase. Nah, biasanya memang kalau fisika jarang sekali kita gunakan, ya, namun yang paling sering digunakan untuk media audio itu adalah pelajaran bahasa Inggris, di mana ada text to file, di mana di situ ada bagian listening, ya, ada bagian listening. Kalian di kita ya, kita semua ya sebagai pembelajar itu disarankan untuk mendengarkan baik-baik bentuk pertanyaannya seperti apa, bentuk percakapannya seperti tujuannya apa. Nah, nanti dari situ akan muncul beberapa pertanyaan. Oke, kita lewati untuk ini. Kemudian di bagian bentuk, ya di bagian bentuk ini secara default ada beberapa bentuk petunjuk yang bisa kalian gunakan. Tinggal klik saja di sini, maka akan muncul beberapa tak langsung muncul secara otomatis ya petunjuk bentuk bentuk tanda panah garis lurus yang muncul di slide presentase kita. Nah, kemudian ada juga bentuk terisi, ini adalah kubus, kemudian ada lingkaran, ya, kemudian ada segitiga, ya, kemudian yang selanjutnya ada bintang. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk mata pelajaran yang lebih menekankan pada apa namanya ini kalau gambar visual ya visual. Oke, misalnya seperti itu ya. Nah, kita berkreasi saja di sini. Oke, baik, saya lanjut. Selanjutnya di bagian tabel ya, saya buka dulu slide baru bagian tabel. Nah, bagian tabel di sini sudah secara otomatis tinggal kita masukkan jumlah barisnya berapa. Misalnya saya ingin jumlah barisnya baris itu adalah yang ke bawah ya, jumlah baris saya maunya jumlah ke barisnya itu cukup 5. Kemudian jumlah kolomnya saya ingin jumlah kolom itu yang sejajar ke samping ya, yang menjajar ke samping saya ingin coba 3. Nah, akan ada secara langsung review dari jumlah baris dan jumlah kolom yang akan kita gunakan. Nah, kita masukkan saja, maka akan muncul di sini ya. Saya lupa tadi supaya teratur saya tambahkan slide dulu. Kemudian slide kosong, tambahkan tabel, kemudian jumlahnya baris tadi saya 5, jumlah kolom 3, kemudian saya masukkan. Maka di sini ya secara otomatis yang akan muncul. Ya, tinggal kalian di sini tambahkan teksnya. Misalnya di sini teks tabel koefisien, tabel koefisien benda atau tabel massa jenis ya, tabel massa jenis benda. Tinggal disesuaikan. Oke. Nah, di sini sebenarnya setelah membuat ini ya, membuat teksnya, ini akan ada di atas bisa dengan di bagian atas ini ada banyak fiturnya lagi ya, bisa dengan mengubah jenis fontnya ya. Saya secara random saja ya memilih bagian font yang ada di sini, misalnya ini, kemudian size-nya saya ubah menjadi ke 18 ya. Nah, kemudian ini saya blok dulu, kemudian saya ke 18, terlalu kecil, misalnya lari ke 60 ya, nanti disesuaikan. Kemudian blok lagi, apakah mau ditebalkan atau diberi garis bawah ya? Ini nggak warna ya, misalnya kasih warna kuning ya, kemudian
mau dikasih bold, italic ya, kalian coba saja ini explore, silahkan ekspor ini, kemudian urutan ya, ini urutan apakah mau dijadikan latar belakang atau dia menjadi tulisan yang mudah terlihat. Nah, ini adalah rata kiri rata kanannya ya, posisi dari tulisannya sendiri, apakah mau dinumberkan atau dibaletkan. Ini silahkan kalian eksplor masing-masing sesuai dari imajinasi tingkat kreativitas kalian ya, karena masing-masing itu berbeda tingkat kreativitasnya, tergantung dari suasana hatinya ya. Hanya begitu, kalau suasana hatinya bagus biasanya hasil kreasi imajinasinya itu akan tampil sesuai perasaannya ya, perasaannya saat itu. Nah, jadi memang kalau desain ya, baik itu menggambar atau dan sejenisnya, itu biasanya tergambar suasana hatinya dari apa yang dia tuangkan ke dalam medianya, ke dalam lukisannya, gambarnya, dan lain sebagainya. Nah, itu ya di bagian tabel. Nah, masih ada beberapa, misalnya saya buat lagi ya slide baru. Nah, ini judul slide, misalnya judul slide di sini. Judul slide, saya klik lagi di sini. Setelah judul slide ini ada template ya, ada macam template yang disediakan. Ada yang menawarkan hanya dengan font yang besar saja, dengan satu paragraf font yang besar ya, bisa dengan judul. Kalau yang bagian kedua template ini bisa dengan menambahkan beberapa tambahan keterangan ya di bagian judulnya. Kemudian tadi saya coba tambahkan lagi slide. Nah, yang ini ya, yang di slide judul. Nah, ini juga ada yang ketiga ya, template yang ketiga ada tambahan variasi motif ya yang bisa kalian gunakan. Kemudian yang keempat ini lebih kompleks ya. Ini ada gambar, ada saya gunakan ini saja supaya lebih jelas ya. Saya gunakan template yang keempat. Nah, ini bisa kalian membuat slide presentase dengan menggunakan template menggunakan judul. Misalnya di sini kembali mekanika. Ini seperti yang tadi ya yang kita buat di awal. Mekanika prodi pendidikan ini lebih tersusun rapi, lebih komplit dari yang kita lakukan di atas tadi tiga template yang sebelumnya. Nah, ini langsung prodi pendidikan langsung dibuat template secara otomatis ya, hampir sama dengan yang kita buat ini. Tapi kalau enggak mau repot-repot ya menggunakan ya, gunakan template ini saja, tinggal gunakan ini, ganti gambarnya dengan menggunakan fitur replace image, kemudian tuliskan mekanika, kita cari kembali, kita pilih yang ini, kemudian kita potong juga ini supaya resolusinya tampilannya lebih menarik, kita crop dan hasilnya akan muncul ya terus berproses. Nah, ini akan muncul. Nah, ini ya mekanika. Nah, ini untuk tampilan judul ya, ini baru sampul ya, sampul judulnya. Dan bisa kalian gunakan untuk slide-slide berikutnya. Nah, ini kemudian saya tambahkan lagi bagian slide yang kedua ya, dengan menggunakan misalnya saya menggunakan slide text. Nah, slide text di sini ada banyak pilihan juga ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pilihan ya, kalian sesuaikan saja yang mana yang kalian akan gunakan. Misalnya mau menggunakan apa namanya ini, satu paragraf secara keseluruhan saja, atau mau menggunakan 2 frame ya, mau menggunakan 1 frame atau mau menggunakan 2 frame. Nah, kalau slide kedua kita tambahkan dulu slide-nya ya, supaya tambahkan dulu slide.
Nah, kemudian kita gunakan yang text slide, kemudian kita yang menggunakan 2 frame. Nah, kalau kita menggunakan 2 frame, maka ini tinggal saja 2 frame ini akan muncul di bawah. Nah, misalnya 2 frame di sini mekanika. Mekanika. Di sini adalah definisi, apalah konsep ya. Konsep mekanika. Konsep. Nah, di sini misalnya contoh ya, misalnya contoh. Tinggal di sini diisikan ya di dalam teksnya apa sih yang sesuai dengan mekanika, sesuai dengan materi mekanikanya seperti apa. Ya, seperti itu. Kemudian kalian bisa coba ya beberapa yang lain ya di bagian slide text. Kemudian di teks dan media, di teks dan media ini juga hampir sama dengan yang tadi ya, ada beberapa pilihan, masukkan gambar di sebelah kanan, masukkan gambar di sebelah kiri, ada motif ya yang dimana di bagian bawah kita bisa mengganti tulisannya, begitu juga sebaliknya kalau yang tadi ini di bawah, kalau ini yang di atas untuk menambahkan teks slide materinya. Kalau yang ini menggunakan 2 gambar, ini menggunakan 3 gambar, dan yang ini 4 gambar. Kita gunakan yang 3 gambar saja ya. Nah, ini 3 gambar. Nah, misalnya ini mau kita ganti, ya replace saja gambarnya, misalnya menggunakan apa lagi? Newton ya, hukum Newton 1. Hukum pertama Newton. Hukum 1 Newton ya, ini salah misalnya kita menggunakan yang ini penerapannya. Nah, ini ya, nah, ini ada. Nah, masukkan, kemudian hukum 2 Newton ya, misalnya Newton, masukkan, nah, misalnya yang mana lebih ini aja ya. Nah, kemudian hukum 3 Newton. Tidak terlalu bagus. Nanti pilih gambar yang ini saja ya, yang sesuai, yang bagus resolusinya. Hukum 3 Newton. Oke. Nah, ini tinggal kalian masukkan keterangan-keterangannya seperti apa ya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton ya. Nah, nanti ini diubah saja ya, disesuaikan nanti dengan materi yang kita akan sajikan di slide presentasi. Kemudian saya tambah slide lagi di bagian ini, video dan teks, ini saya rasa sudah familiar. Ini tinggal diklik saja video dan diarahkan tadi untuk menyisipkan video, baik dari YouTube, Google Drive, dan tinggal upload, unggah dari hard disk, laptop, atau komputer yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah link website ya, link website. Kalau kalian memiliki referensi literatur, menambahkan konten web, misalnya saya di sini biasanya Collabs ya, Collabs. Oh, enggak bisa, harus menggunakan konten. Selanjutnya saya di sini tambahkan Collabs. Kemudian ini ya, di sini Ctrl C. Kemudian saya bawa ke Zoom. Kemudian saya bawa ke Quizzes. Saya paste di sini. Maka akan tervalidasi ya, saya simpan saja. Walaupun kelihatannya tampil sekarang ini wrong untuk masuk ya, karena untuk masuk ke OLEDS ya itu kita harus login ya. Ini sepertinya tampilannya seperti ini karena nanti yang mengakses ini perlu untuk melakukan login di OLEDS-nya ya. Nah, ini contoh saja. Saya hapus saja ini, coba tambah slide lagi. Saya link website, saya masuk ke Prodi Pendidikan Fisika,
Fisika unsur bar. Oke, sedikit agak lambat. Nah, ini link ini saya copy paste, kemudian saya bawa ke Zoom. Paste, paste. Ini blok saja. Nah, ini tampil ya. Nah, karena ini tidak membutuhkan review, tidak membutuhkan masuk ya, tidak membutuhkan mengakses dengan mendaftar terlebih dahulu. Ini bisa diakses secara open source, bisa secara bebas. Nah, ini saya ini kalau mau masukkan website ke dalam quizzes kita. Ya. Oke, ini semoga bisa diterapkan ke dalam quizisnya. Ini slide-nya lagi, saya tambah slide. Untuk selanjutnya, jenis pertanyaan ini sudah ya. Ini untuk selanjutnya, jenis pertanyaan ini kita sudah coba di pertemuan sebelumnya. Ya, di sini hanya bagaimana untuk saat ini, bagaimana mengoptimasi dalam membuat slide interaktif ya di quizzes. Nah, seperti itu. Untuk yang di bagian bawah ini kita sudah pelajari di pekan lalu ya, pertemuan sebelumnya, untuk beberapa jenis pertanyaan yang kalian gunakan di quizzes. Baik, seperti itu. Ini sudah semua fitur-fiturnya kita jelaskan. Ini tinggal tadi ya, supaya lebih menarik saya hapus ini saja. Saya juga ini hapus. Ya, ini kita hapus saja. Ini juga saya hapus. Ini saya hapus juga. Saya hapus juga. Nah, ini tetap ya kita gunakan. Kemudian ini saya drag di bagian bawah. Nah, supaya ada video. Oke, ini apa ini? Oh, video ini saya drag. Nah, kemudian setelah yakin ya, semua yakin materi sudah ada ya, setelah materinya sudah tampil semua, maka ini tinggal disimpan. Nah, simpan, Anda perlu menambahkan, oh ini perlu lagi ya. Nah, kalau slide ini yang namanya interaktif tadi seperti itu, jadi dia tidak mau tersimpan kalau tidak ada pertanyaan yang ditampilkan. Jadi nanti ya kalau mau antisipasi dari awal untuk menyimpannya, ya perlu untuk membuat satu jenis pertanyaan ya. Nah, satu jenis pertanyaan di sini. Entahkah itu nanti pilihan ganda, entah nanti esai, ya, entahkah nanti menjodohkan, ya, dan lain sebagainya. Yang penting ada satu pertanyaan di dalam slide atau presentasi interaktifnya. Misalnya di sini saya masukkan jenis pertanyaan menjodohkan zonon tabel. Saya mau menggunakan yang isian singkat ya. Saya mau di sini menggunakan jenis pertanyaan isian singkat. Misalnya di sini jelaskan konsep dan secara sederhana dari mekanika. Sini. Nah, nanti diberi saja ya, diberi saja, mau dipilih saja rubrik atau jawabannya langsung. Apakah nanti jawabannya harus persis sama, ataukah paling tidak mengandung beberapa kata di dalam jawabannya, ataukah angka pasti atau dalam bentuk angka. Nah, ini tinggal disesuaikan. Nah, kalau dia dalam bentuk pertanyaan seperti ini, maka dia dalam bentuk paling tidak sama, ini adalah sama sekali, ataukah yang paling tidak mengandung beberapa kata yang nanti dijawab oleh siswanya. Misalnya saya tulis di sini mengandung saja, kemudian saya tulis saja mekanika, ya. Nah, kalau ada seperti itu, tinggal kita simpan. Nah, ini lagi-lagi kita harus menuliskan namanya ya, mekanika. Lanjutan misalnya, lanjutan.
Ini fisika perguruan tinggi, saya ubah ke Indonesia, saya lanjutkan. Maka kalau sudah seperti ini, maka akan tersave di bagian beranda kita, ya. Di bagian beranda itu akan langsung muncul, ya. Kalau kita scroll itu akan muncul di bagian bawah, kemudian akan juga muncul di bagian perpustakaan, ya. Kalau ini tadi pembelajaran mikro 1, ini ada mekanika lanjutan, ya. Nah, seperti itu dalam mengoptimasi slide presentasi di Quizzes. Oke, semoga bisa dipahami semua, bisa dimengerti. Saya stop share dulu. Oke, semoga semua bisa menyimak ya bagaimana mengoptimasi Quizzes, mengoptimasi dalam hal membuat presentasi interaktif, ya, presentasi interaktif. Baik, ini materi sudah selesai. Ada pertanyaan? Cukup jelas atau bagaimana? Kurang jelas? Yang kurang jelas perlu diulangi? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Baik, terima kasih. Nanti ini saya akan upload ya. Nanti saya akan upload ulang di YouTube. Nanti saya bagi di grup WA ya untuk bisa diakses karena saya lihat ada beberapa yang tidak bergabung. Dan bagi yang belum, saya saat sekarang ini yang belum store ya, yang belum store tugas pekan lalu membuat 8 jenis pertanyaan, ya saya akan list di WA group sekarang. Nah, sambil menunggu itu, saya akan membuka presensi. Silakan. Oke, sementara berproses, nanti kalau sudah cek berkala di akun Zakatnya masing-masing ya, karena ini sepertinya gangguan jaringan. Sambil saya hmm, sambil saya mencari WA grupnya untuk list tugas. Nah ini. Ya, silahkan. Ini sudah muncul. Silahkan di pertemuan ke-6 ya. Di pertemuan ke-6 melakukan presensi di syakatnya masing-masing. Saya hanya membuka presensi ini selama 5 menit ya. Kalau mengisi presensi itu enggak lama ya. Nah, saya buka ini secara 5 menit saja, jadi saya akhiri di 11:13 ya, 11:12 ya, 11:12. Nah, silahkan mengisi presensi sambil saya membuat listnya di WA group untuk yang belum menyetor tugas pertamanya.
Oke, saya coba refresh ya. Ini sudah saya coba di list siapa namanya Sri 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 Sulastri ya. Saya set hadir. Oke, ini saya set hadir untuk Sri Sulastri. Oke, ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Tabe. Bertugasnya nanti dikirim di mana Pak? Ini saya sudah tulis ini di WA ya, di WA grup yang tugas pertama ya. Bagi yang belum, yang sudah itu saya coba cek semua sih multimedia. Nah ini ya nilai. Ini ada beberapa kemarin yang saya tandai ya. Nah, ini sudah ya beberapa ada yang dapat 100 ya, bagian TH itu tidak hadir, yang 0 berarti tidak ada. Oke, saya begitu saja. Saya tampilkan sedikit ya untuk memperlihatkan bahwa memang tugasnya ini tugas proyek, tugas prakteknya dinilai ya seperti itu. Ya tentunya yang dinilai di hari Jumat itu mendapatkan poin maksimal ya poin maksimal jika benar ya jika diselesaikan semua ya kalau tidak diselesaikan semua berarti kurang ya kalau ada yang terakhir ini ya tetap saya terima tetapi tidak akan mendapatkan poin maksimal lagi seperti teman-temannya yang telah mengumpulkan menyetorkan tugasnya sesuai dari waktu yang ditetapkan sebelumnya. Ya, seperti itu untuk penyampaian hari ini untuk nilai tugasnya, untuk optimasinya dan terakhir ya karena saya lihat hanya beberapa yang hadir, nanti saya akan bagi juga materi ini ke YouTube ya, nanti diakses saja di situ. Oke, baik. Selain itu ada pertanyaan yang lain? Mohon maaf Pak, sebelumnya Boleh? sepertinya Pak pertemuan kelima kemarin nggak absen Kak. Oh, begitu. Iya Pak. Kenapa begini, Daprin? Terlambat ya memang. Terlambat ya? Terlambat toh? Mungkin dilupa Pak karena Ah, dilupa. saya memang pada saat itu cepat ya melakukan ini pengabsenan presensi. Ya, tidak apa-apa Ji, biar begitu. Kan bisa Ji 3 kali. Ya, bisa Ji 3 kali tidak hadir. Hah? Tidak apa-apa Ji, nanti ke depannya supaya lebih diperhatikan lagi untuk kehadirannya ya, untuk kehadirannya. Karena kehadiran ya akan tetap terakumulasi ya dalam penilaian akhir setelah UTS itu ada akumulasinya 10% nanti digabungkan ya jadi seperti itu kalau yang cepat hadir ya cepat hadir ya. Nah, kalau yang terlambat karena saya akan menjadi prioritas ya poin penilaian bagi yang hadir. Oke, begitu ya, Nur Intan ya. Iya Pak. Nah, kan ada kontraknya bahwa tetap bisa menerima materi ya, tetapi dalam aksen tetap alpa seperti itu. Oke, untuk menjadi perhatian mungkin selanjutnya ya, untuk selanjutnya bisa menjadi perhatian di mata kuliah yang saya ampuh ya, apapun itu bisa menjadi perhatian untuk kehadiran dan tugas-tugasnya yang lain. Saya tetap menerima tugas kalian, tetapi tidak mendapatkan poin maksimal lagi ya, seperti teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, informasi terakhir ini ya, informasi terakhir karena saya sudah sampaikan di hari Jumat itu bahwa
kita tidak akan melaksanakan UTS ya sebagai gantinya ya ada gantinya ya sebagai gantinya saya akan lagi memberikan tugas proyek ya di mana tugas proyeknya adalah membuat slide eh, presentasi interaktif ya slide presentasi interaktif. Kemudian di bagian akhir ya karena tadi kita mencoba mengoptimasi slide presentasi interaktifnya ini kalau hanya membuat slide presentasinya saja maka itu ditolak oleh kuisis untuk disimpan. Harus disandingkan harus juga membuat pertanyaan untuk bisa tersave di kuisis ya. Jadi tugas proyeknya pengganti UTS adalah membuat slide presentasi interaktif dan membuat pertanyaan ya membuat tes kuis evaluasi di bagian akhir ya. Kalau kemarin kita sudah membagi materi-materinya ya membagi materi-materi yang ada di kelas SMA ya di kelas SMA kelas 12. Nah, untuk pembagian materinya kali ini ya saya supaya tidak mengantisipasi tidak mengambil file-file yang sudah ada dari guru-guru, dari member-member yang sudah membuat sebelumnya, maka saya sudah juga menyiapkan materi yang kalian akan lakukan dalam tugas proyek kalian ya di UTS ya kan UTS itu tanggal berapa ya pertemuan 8 itu tanggal Senin tanggal 3 hari Senin ya bulan April. Nah sebagai itu karena ini masih ada waktu saya sampaikan saja. Jadi saya coba share screen ya untuk materinya. Untuk materi mungkin saya bagikan dulu ke bagian ini. Saya bagi dulu bukunya ya. File. Saya dulu mau bagi materinya di WA Group Fisika Dasar. Fisika Dasar mana Fisika Dasar? Pindas, proposal, multimedia, DIPA, ini dasar, ini dia, Fisika Dasar 1. Ya. Oke, sementara berproses, ini cukup besar, 31 MB kapasitasnya. Ya, ini sementara saya bagikan, ini ya, saya stop share. Oke, ya, jadi sambil menunggu terupload ya, jadi nanti saya sudah bagi materinya. Ini saya duplikatkan dulu supaya tidak kelihatan. Oke, saya share kembali. Oke, ini semoga kelihatan tampil.
Ah, oke. Kok lama ya tampilan? Oh, masih ada 21% di WA Group. Nah, di WA Group itu yang saya kirimkan itu ada diktat ya, ada modul untuk fisika dasar 1 ya, fisika dasar 1. Kenapa saya mau mengambil fisika dasar 1? Karena ini masih jarang ya, bahkan mungkin tidak ada di kuisis materi ini yang dibuat sebelumnya oleh member-member guru-guru yang lain, maka untuk mengantisipasi penggunaan materi yang sudah ada sebelumnya dari member lain, maka saya menugaskan kalian ya, pengganti dari UTS ini adalah membuat slide presentasi interaktif ya, slide presentasi interaktif di materi fisika dasar 1. Di dalam modul itu ini sudah kalian bisa akses di WA grup multimedia. Di dalam diktat itu ada pembagian materinya masing-masing ya. Di sini saya coba juga share saja ya secara langsung supaya kelihatan di bagian fisika dasar di sini. Oke, tampil ya. Tampil di layarnya buku ini, buku diktatnya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Saya kurangi dulu. Nah, ini. Nah, di bagian awal ya, di bagian daftar isi di situ ada sampai 11 ya, ada sampai 12 materi ya untuk fisika dasar 1 ya. Nah, jadi untuk pembagiannya, untuk pembagian materinya itu berbeda untuk masing-masing. Ya, kalau yang kemarin kan masih ada yang sama materinya. Nah, untuk kali ini berbeda ya. Ini masing-masing berbeda, membuat slide presentasi interaktifnya dengan materi yang berbeda ya, dan nantinya tetap akan tentunya membuat tes kuisis evaluasi ya di bagian akhir supaya bisa tersave slide presentasinya, slide presentasi interaktifnya. Nah, misalnya saya ini pembagiannya, misalnya Muhammad Ihsan itu pembagian materinya itu dari materi bab 11 sampai 18 ya. Ini berarti materi yang akan dibuatkan slide presentasinya adalah besaran fisika, pengukuran dan satuan, satuan sistem internasional, penetapan nilai, awalan satuan, konversi satuan, pengukuran, dan terakhir adalah pengukuran luas tanah ya. Jadi ini sudah ada pembagiannya di sini dari 11 sampai 18. Nah, kemudian yang kedua, Aprianto adalah bab 2, bab 21 sampai 2.5 ya. Jadi besaran-besaran gerak, ada posisi, ada perpindahan, ya, kemudian ada jarak tempuh, kecepatan rata-rata dan laju rata-rata. Ya, itu untuk Aprianto. Kemudian untuk berlian itu dimulai dari 2.6 sampai 2.11 ya. 2.6 itu ada kecepatan sesaat, laju sesaat, percepatan rata-rata, percepatan sesaat, dan seterusnya ya. Nanti dilihat saja di mana awalnya dan di mana akhirnya. Misalnya lagi Nurul Atika. Nurul Atika itu dari bab 31 sampai 32 ya. 31 berarti dia bab 3 gerak 2 dimensi ya, gerak peluru dan gerak melingkar. Nah, kemudian Alfia dari bab 41 sampai 43 ya, hukum Newton tentang gerak ya. Kemudian ini sedikit sekali, bukan 43, sedikit sekali. Diagram gaya bebas, kemudian aplikasi hukum Newton ya. Nah, biar Alpiannya bilang kalau sudah seperti itu sudah saya tentukan ini, mungkin karena Katie ya, tahu ini tangan saya ya, mungkin ada yang gerakkan. Kenapa saya tulis di situ sedikit sekali materinya. 41 sampai 43. Kemudian Aulia Purnama dari 4.4 sampai 4.5 ya. 4.4 gaya gesekan, gaya sentrifugal dan tekanan. Dan seterusnya sampai ke terakhir ya, Lilis Srimaya itu 12.17 sampai 12.16 ya.
Nah, ini ada sampai di bawah 12.17 sampai 12.16. Nah, bagian di bawah lah ya. Nah, silahkan nanti dilihat materinya, disesuaikan. Ini saya sengaja kirimkan materinya supaya kalian bisa mendapat literatur ya, mendapat tambahan referensi untuk memasukkan materi kalian ke dalam kuis, bukan kuis, ke dalam slide presentasi interaktifnya dengan menggunakan kuisis. Jadi ini ada pembagian-pembagiannya ya, misalnya saya contohnya siapa lagi? Arif ya, Arif ini 11.1 sampai 11.9. Nah, seperti itu. Nanti dia lihat saja ini Arif 11.1. 11.1 itu berarti di color, pengertian suhu sampai ke 11.9 beberapa fenomena yang diakibatkan kalor ya, seperti itu ya. Ini pembagiannya, pembagian materinya tiap mahasiswa sebagai pengganti UTS ya. Jadi waktu kalian banyak kok ya, karena pekan depan saya tidak akan masuk lagi ya. Kita sudah habis materinya, tinggal kalian mengerjakan tugasnya nanti di pertemuan UTS di pertemuan 8 ya, sesuai dengan jadwal, sesuai jadwal perkuliahan kita, UTS kita ya. Saya akan meminta tagihan-tagihan dalam tagihan-tagihan tugasnya ini, yaitu slide presentasi interaktif ya, dengan dan ditambah membuat soal. Nah, ketentuannya adalah materinya ya, karena saya ingin melihat kedalaman materinya masing-masing. Saya batasi ya, untuk slide materi karena ini kompleks dan cukup banyak ya. Saya batasi untuk slide materi 35 slide, 35 slide untuk materi ya, 35 slide untuk konsep materi masing-masing bab ya, masing-masing pembahasan ya. Misalnya Muhammad Ihsan ya, Muhammad Ihsan ini harus membuat 35 slide presentasi interaktif ditambah 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Silahkan mau menggunakan pilihan ganda, mau menggunakan esai, mau menggunakan menjodohkan, ataupun jenis pertanyaan yang lain untuk digunakan di dalam membuat kuis, di dalam membuat presentasinya ini ya. Jadi ada 35 untuk materi dan 5 untuk kuis evaluasinya. Jadi totalnya ada 40 slide. Jadi semua totalnya adalah 40 slide. Ya, saya ulangi, masing-masing punya materi ya yang berbeda-beda. Kemudian dibatasi minimal 35 untuk slide materinya, ditambah 5 untuk kuis ya, 5 untuk kuis pertanyaan di bagian akhir. Jadi total slide ada 40 slide ya semuanya. Nah, itu jelas ya untuk tagihannya. Kemudian formatnya ini untuk saya bisa akses kembali sama seperti yang ada di WA group. Untuk formatnya saya akan menggunakan supaya lebih berbeda dengan yang tugas pertamanya ini. Di situ dituliskan formatnya, nanti saya tagih ya di pertemuan ke-8 sesuai dengan jadwal kita, tetapi nanti secara daring saja. Itu UTS spasi nama, spasi NIM, dan ini materinya, seperti pembagian materi ini satu-satu ya, 11 sampai 8, 21 sampai 25 ya, 31 sampai 32 ya, supaya tidak membedakan dengan tugas-tugas yang sebelumnya. Jadi seperti itu pengganti UTS-nya ya. Waktu kalian cukup banyak, saya harapnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya, karena pekan depan kita tidak masuk lagi, mungkin hanya sebatas mengisi presensi ya, setelah itu silahkan kalian lanjutkan tagihan untuk UTS-nya, tugas proyeknya. Nah, oke, seperti itu penyampaiannya.
Oke, nanti saya bagikan ini ya, pembagian materinya di WA grup juga supaya lebih jelas. Oke, sebelum itu masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Ya, silahkan. Pak, ini untuk tugas yang minggu lalu yang list di grup itu semua list Pak atau bagaimana Pak? Eh, ya, yang sudah tidak usah sebenarnya. Tapi Oh, kalau ya. kalau kalau ada ini saya lihat Daim masih mau ya enggak apa-apa, silahkan kan sudah dinilai ini punyanya Daim. Oh, iya Pak. Ya sudah ya enggak usah, yang sudah Oh, nilai. Yang sudah dinilai di sini ada Aprianto, ada Nurul Atika, kemudian ada Renita, Dain Mempa, ada Hafrizal, dan ada Rafika. Itu yang dinilai, yang sudah ada nilainya. Ya, enggak apa-apa. Kalau mau menuliskan juga enggak apa-apa, kan sudah ada juga nilainya di sini. Oke, oke, terima kasih Pak. oke. Ada lagi pertanyaan? Dikirimkan di mana itu, Pak? Tugas minggu lalu. Itu sudah ada, saya di list saja di situ. Misalnya saya mau tuliskan saja di grup itu namanya, NIM-nya, kemudian nama babnya masing-masing ya. Nah, misalnya saya share di sini kembali supaya saya bisa akses di Quizzes. Nah, misalnya gini, saya Quizzes di sini. Ini misalnya punyanya Aulia ya. Di sini Aulia Purnama Dewi. Nah, ini saya bisa akses punyanya Aulia di sini. Nah, Aulia itu listrik statis, betul. Nah, jadi saya bisa cek di sini apakah sudah dikerjakan atau tidak. Nah, ini ada. Ini pilihan ganda, merupakan tis Anda. Oke, gaib. Nah, ini pilihan ganda, ini pilihan ganda. Oke, menjodohkan, menjodohkan. Nah, saya bisa cek di sini ya sambil saya mengecek apakah tidak ada soal yang copy paste double ya, ataukah ada trik-trik lain yang digunakan mahasiswa ya. Biasa itu ada trik-trik lain yang digunakan mahasiswa untuk bisa memudahkan mengerjakan tugasnya ya, entahkah mengambil dari member yang lain atau yang lain sebagainya. Ini nanti saya akan cek di sini masing-masing ya. Seperti itu. Siapa tadi? Norintang ya. Misalnya satu lagi, siapa lagi yang sudah yang kedua ini? Misalnya Devi ya, Devi Asrianti, Asrianti, Asrianti. Salah ketik ya. Nah, ini ya, Devi Asrianti. Nah, ini langsung kelihatan tugasnya. Jadi kirim begitu saja, saya akan cek apakah memang sudah diselesaikan ya atau tidak. Ya, sebenarnya saya mau simulasi ya, simulasi, tapi mungkin tidak sempat ya. Mungkin kalian bisa gunakan simulasi untuk secara mandiri saja ya, secara mandiri bagaimana penggunaan Quizzes digunakan, karena di awal kita sudah membuat akun guru dan juga sudah membuat akun siswa ya. Kalian bisa coba-coba dengan menggunakan akun kalian sendiri yang akun siswa itu, atau bisa meminta bantuan di temannya ya mengerjakan tugas kalian ya, melakukan simulasi menggunakan Quizzes ini ya, supaya nanti terlihat juga seperti inilah tampilan di siswa di bagian guru, supaya juga ada hasil yang kalian kerjakan ya, artinya seperti ini tampilannya ya. Jadi tidak hanya sekedar dibuat, tetapi bisa kalian simulasikan ya, bisa kalian contohkan, bisa kalian gunakan ke diri kalian sendiri ya, paling minimal lah diri kalian sendiri, kemudian bisa kalian juga coba di teman kelas kalian ya, seperti itu. Oke. Nah, ini nanti saya cek juga ya apakah soalnya berulang ataukah gimana ya. Nah, baik, mungkin itu cukup untuk hari ini. Masih ada pertanyaan? Kasih puas memang sebelum kita tidak masuk ya pekan depan ya, hanya mengisi presensi saja. Wih, sampai-sampai saya lupa tutup siakatnya. Oke, saya akhiri.
Kemudian masih ada ya? Nggak ada? Sudah Nggak ada selesai? nih. Ya. Pak. Ya, masih ada. Oke, silahkan. Halo Pak. Ya, silahkan, Fikar. Iya Pak. Silahkan, ada pertanyaan, Sulfikar? Itu nama filenya saya bahasa Inggris Pak. Halo, halo. Itu kan Mm-mm. Besar itu kan sedikit judulnya suaranya, Fikar. kemarin. Ya, Iya Pak, silahkan. putus-putus suaranya Pak. Iya, iya, iya. Silahkan, silahkan. Pelan-pelan saja. Besar-besar juga ya. Itu judul materi saya kemarin namanya medan magnet, tapi saya ubah jadi berbahasa Inggris Pak. Tidak apa-apa itu Pak. Apa bahasa Inggrisnya medan magnet? Halo, Fikar. Apa bahasa Inggrisnya medan magnet? Mana ya, Fikar? Fikar. Oh, berarti nanti soalnya juga ini berbahasa Inggris ya, Fikar? Iya. Mana, Fikar? Saya nama file berbahasa Inggris, Pak. Enggak apa-apa gitu, Pak. Tapi hanya cuma nama filenya saja. Oh, begitu. Ubah, Maki. Kan kalau namanya saja, nama filenya kan bisa diubah ya. Diubah, diedit saja nama filenya Fikar, jadi medan magnet di situ ya. Nah, itu mudah kok diubah nama filenya, diedit saja nama filenya, diubah di situ dari yang berbahasa Inggris sebelumnya ya, kemudian diubah kembali menjadi bahasa Indonesia. Itu bisa di bagian editing ya. Nah, silakan mengeksplor kembali kuisisnya, bagaimana cara mengedit nama file ya, nama filenya di kuisis. Saya rasa itu mudah ya, cukup kalian bisa membuka kembali dan di bagian editing itu bisa dilakukan. Oke, baik. Sulfikar, saya tunggu sampai jam 18.00 kita. Yang lain, masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya coba ini bagikan saja ya, pembagian tugas proyek. Save. Terus, oke, ini duplikat, pindahkan buat salinan. Oke, ini saya saja ini. Kemudian saya ubah jadi ekspor PDF. Proyek, proyek, proyek. Terbitkan. Oke. Kemudian saya coba share screen. Share screen. Saya kemudian ke WA, kemudian saya bagi
di sini, kemudian file, Onipa Multimedia. Nah, ini tugas proyek UTS. Oke, baik. Saya sudah kirim ke UTS-nya di pembagian babnya ya untuk UTS. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri perkuliahan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah bersedia hadir hari ini secara daring dari awal sampai akhir. Semoga bisa memberikan pengalaman yang banyak, ya, informasi yang lebih kepada kalian semua, menambah wawasan bagaimana penggunaan media kuisis, optimasi kuisis dalam pembelajaran. Kemudian kita sama-sama berdoa semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dibandingkan hari-hari yang sebelumnya, dan saya ucapkan selamat menjalankan menanti, ya, artinya menyambut bulan suci Ramadan. Baik, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Oke. Saya N ya, saya tutup.